Shalom Aleichem Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya ya. Kasih karunia itu dihakimi nanti. Wah, saudara-saudara ya. Kasih karunia itu dihakimi nanti. Andekan dihakimi sekarang, Anda yang suka mempermainkan kasih karunia, binasa sekarang kalian. Ya. Andekan Allah itu menghakimi yang suka mempermainkan kasih karunia, ya, andekan dihakiminya sekarang, binasa kalian, habis kalian. Bagusnya Allah adalah menghakiminya nanti. Baik. Kasih karunia itu pemberian Allah. Ingat ya, kasih karunia itu pemberian Allah. Secara umum misalnya di dalam Matius 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Waktu Yesus masih manusia kan Yesus selalu mengatakan Allah itu Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Orang jahat itu apa? Orang yang menolak Yesus Allah di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang teriak-teriak, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukanlah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Kenapa disebut jahat? Karena tidak mengakui Yesus salah. Yesus satu-satunya Allah, dia tidak akuin. Dia hanya teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi menolak Yesus Allah. Dia membedakan kalau yang jadi Tuhan itu Yesus, yang jadi Allah itu Bapa. Makanya disebut jahat. Lawannya orang jahat tentu saja orang baik. Orang benar itu apa? Orang benar itu yang beribadah kepada Allah, Maleakhi 3 ayat 18. Lawannya orang benar, orang tidak benar atau orang fasik. Ya. Siapakah yang beribadah kepada Allah? Yaitu Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar kan Yesus Kristus, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, yaitu kelompok domba Matius 25 ayat 37 itu orang benar. Ya, jadi Allah menerbitkan matahari baik kepada orang benar maupun orang tidak benar, menurunkan hujan juga begitu, oksigen juga begitu, memberi berkat, memberi keturunan, memberi kehidupan. Enggak dihukum sekarang, Anda boleh kok menghujat-hujat, ya, menyalahgunakan kasih karunia, mentang-mentang bahwa Allah itu memberikan matahari untuk semua orang, berarti semua orang itu masuk surga semua. Itu Anda yang mempermainkan kasih karunia ini, ya, seperti ini. Kalau dihakiminya sekarang, Anda binasa, habis kalian. Bagusnya dihakiminya nanti, ya. Kemudian nanti itu kapan ya? Di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Binasa kalian yang mempermainkan kasih karunia. Yesus sebagai Allah ya memberi kasih karunia itu secara umum tadi ya, Matius 5 ayat 15. Juga secara khusus ya. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuh udah khusus nih. Allah mau semua orang diselamatkan, memperoleh keselamatan, pengetahuan akan kebenaran. Apa sih kebenaran? Yohanes 14 ayat 6, kebenaran adalah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi memperoleh pengetahuan kebenaran, memperoleh pengetahuan tentang Yesus. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab itu kebenaran. Makanya saya selalu mengatakan, kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu kebenaran, ya. Efesus 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia, ya, kasih karunia itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah.
Tadi kan sudah saya bilang, kasih karunia itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu pemberian Allah. Tadi kan matahari ya diterbitkan untuk semua orang, hujan diturunkan untuk semua orang. Itu kasih karunia. Kalau kalian mempermainkan kasih karunia, binasa kamu, tapi dihakiminya nanti. Lalu kamu pelintir bahwa orang itu jelas-jelas ditulis di sini diselamatkan oleh iman. Kalian pelintir kasih karunia menyelamatkan. Yang bukan usahamu, yang pemberian Allah adalah kasih karunia. Ya tadi, hujan, matahari, Allah mau semua selamat, itu kasih karunia Allah. Tetapi urusan selamat itu karena iman. Lalu kalian main-main dengan kasih karunia. Ingat, kalau kamu dihakimi sekarang ya, binasa kamu. Bagusnya dihakiminya nanti. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15, keselamatan karena iman kepada Kristus Yesus. Nggak pernah ada iman pada Bapa selamat, itu nggak pernah ada. Sepanjang Alkitab tidak pernah ada percaya Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Lalu kalian pelintir-pelintir. Gitu. Wahyu 14 ayat 12 dan 13, iman kepada Yesus, mati di dalam Tuhan. Tuhan itu Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, mati dalam Kristus, dibangkitkan. Mati dalam Bapa enggak dibangkitkan. Lalu kalian main-main dengan yang namanya kasih karunia. Mentang-mentang Allah itu memberi kasih karunia kepada semua orang, lalu enggak masalah mau Bapa kek, mau Bunda Maria kek, mau apa orang selamat. Salah. Anda yang main-main dengan kasih karunia dihakimi nanti lo ya. Dihakimi nanti itu di mana ya? Kepada Anda yang ngaku Kristen teriak-teriak Yesus, Yesus melulu, yaitu Anda dihakimi di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang disebut domba kambing. Anda dikelompokkan kambing karena menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Allahmu masih Bapa. Ya, lalu Yesus bukan Allah. Ya. Kamu mati dalam dosamu, kamu kelompok kambing terkutuk, pasti binasa. Pasti, karena ada penghakiman domba kambing. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jangan main-main dengan kasih karunia. Ya, keselamatan itu oleh karena iman bahwa Allah memberi kasih karunia kepada kita secara luar biasa. Ya, itu karena kasihnya Allah. Tapi yang menyelamatkanmu bukan kasih karunia, tetapi iman. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, kita akan dihakimi di situ. Kalian yang menolak Yesus dihakimi di situ. Kalau orang-orang Kristen enggak. Orang-orang Kristen cuma dilihat di dalam kitab kehidupan, baik di dalam penghakiman domba kambing maupun sebelumnya di dalam kebangkitan yang pertama. Ya. Anda yang main-main dengan kasih karunia, yang sok memelintir-melintir, semua itu masuk surga. Agama apa saja masuk surga, nggak harus percaya Yesus. Itu Anda memelintir-melintir kasih karunia, binasa kalian. Ayat Alkitab very clear, iman itu harus kepada Yesus Kristus. Kalau dulu kepada Yahweh, zaman perjanjian lama, Yahweh kan Yesus. Lalu zaman Yesus jadi manusia, iman itu kepada siapa? Kepada Yesus apa kepada Bapa? Kepada Yesus. Nggak pernah ada iman pada Bapa, itu nggak pernah ada. Ya, semua itu disuruh percaya kepada Yesus, bukan percaya pada Bapa. Kalian kok ngeyel bin ngotot loh. Percaya kepada Bapa masuk surga, tidak pernah ada. Itu penyesatan 2000 tahun oleh Tritunggal. Ayo kembali ke Alkitab, saya selalu mengatakan kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Kamu pasti selamat. Yang masih ngeyel, masih ngotot, jangan harap. Ya, dihakiminya nanti loh, apalagi Anda yang main-main dengan kasih karunia. Ya. Tidak pernah ada orang selamat oleh kasih karunia, tidak pernah ada. Kita selamat oleh iman.
tetapi bahwa Allah memberi kasih karunia melimpah supaya kalian mengenal akan kebenaran yaitu Kristus Yesus. Yes. Karena Allah mau semua selamat. Tapi semuanya itu free will, kehendak bebasmu, tergantung kamu punya iman atau tidak. Iman ke siapa? Kristus Yesus. Iman ke Bapa kagak laku. Ya. Ya, very clear ya ayat Alkitab ya. Dari sejak Kejadian sampai Wahyu itu iman itu ya kepada Yesus. Yesusnya dulu sebagai Tuhan huruf besar semua, lalu sebagai Yesus manusia, lalu sebagai Yesus Allah. Hari gini masih beriman pada Bapa, mampet itu ya. Kalian harus ngerti dengan yang namanya kebenaran Alkitabiah. Tidak pernah ada rasul-rasul nyembah Bapa, itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada murid rasul doa Bapa kami, nggak pernah ada. Kok kamu ngotot masih doa Bapa kami? Ya itu tidak pernah dilakukan oleh para rasul, oleh murid. Ya, murid tidak pernah ada yang doa Bapa kami, tidak pernah ada yang nyembah Bapa, tidak pernah ada yang percaya Bapa. Ya, percaya itu Yesus. Sujud waktu Yesus manusia, sujud doa pada Bapa, tapi percaya itu harus Yesus. Pada singkat dan clear, kasih karunia itu dihakiminya nanti. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.